yang dimaksudkan Tuhan apa dulu. Kan gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi yang penting adalah sepakat dulu. Gitu. Baru orang berbicara. Jangan ujuk-ujuk terus menghina, melecehkan, kemudian menista orang yang menyebut dengan Tuhan. Padahal dia tidak tahu. Tuhan itu seperti apa? Apa sih sebetulnya yang dimaksud Tuhan oleh orang itu, Pak? Nggak ada orang hebat itu, nggak ada. Nggak ada. Semua dia sama. mau menemukan pesawat, mau menemukan dia bukan hebat. Yang hebat itu Kang Akarya Gesang. Kang Akarya Gesang milih orang itu untuk menunjukkan kemuliaan, untuk menunjukkan kemahasegalanya Kang Akarya Gesang melalui manusia. Tapi karena ego manusia, siapa dulu? Nah itu yang jadi masalah. Malam Ki. Malam. Sudah lama nih saya tidak main kemari. Gimana kabar? Baik, yang penting sehat. Amin. Lewat dari COVID. Amin. Aman semua ya Ki. Amin. Nah, Gimana? gini nih Ki. Ada penonton di Pustaka Kedaton yang nanya nih Ki tentang kejawen. Ada satu pertanyaan yang menarik, agama kejawen. Itu apa Ki? Kejawen itu agama, pengetahuan atau apa? Ya. Kalau seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa kejawen itu dari kata Jawa atau dulu ya. Bahwa Jawa itu artinya itu ngerti toto. Artinya ngerti toto itu mengetahui, mengerti dan memahami tentang toto kehidupan. Ya toh? Toto kehidupan itu dalam artian yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sedangkan kejawen itu adalah pemahaman tentang Jawa itu yang kemudian disebut dengan kejawen. Gitu. Jadi misalnya di suatu daerah, misalnya kayak di Jogja itu dulu itu ada yang wilayah yang menguasai itu misalnya namanya Surakarsa. Surakarsa. Nah, kemudian pengikutnya itu atau aliansi disebut Surakarsa. Kejawen itu sebetulnya ya semacam yang akhirnya perkembangannya kemudian katanya itu adalah semacam aliran ya. Aliran yang mengikuti tata kehidupan Jawa. Aliran kepercayaan mungkin. Bisa juga dinyatakan seperti itu, tapi kalau menurut saya aliran kepercayaan itu sebetulnya sempalan-sempalan dari itu, karena ada yang namanya aliran kepercayaan ini misalnya ada Pangestu, ada Budi Dharma, ada ini. Walaupun sumbernya itu sama, cuman di dalam pengeterapannya itu menurut masing-masing yang diyakini. Tapi bahwa pada dasarnya ya hanya ya ke sana. Itu yang dimaksudkan, itu sepengetahuan saya seperti itu. Nah, di kejawen itu bisa dibilang ada yang dianggap sosok Tuhan atau gimana Ki? Namanya gitu. Ya. Ini yang menurut saya kata Tuhan itu yang sampai sekarang pun juga kadang rancu ya. Rancu dalam artian begini. Harusnya supaya tidak gagal paham istilah anak-anak sekarang itu. Harusnya sepakat dulu. Yang dimaksudkan dengan Tuhan itu apa? Gitu. Yang dimaksudkan dengan Tuhan itu apa? Tetapi bahwa ada yang pernyataan bahwa Tuhan itu adalah ada yang mengartikan awalnya itu adalah dari kata tuan ya, tuan yang terhormat, tuan ini. Tetapi bahwa dengan pernyataan Tuhan itu diyakini bahwa
sosok ini diberi kuasa oleh sing gawe urip. Ya. Ya, sama Kang Murbeng Dumadi untuk sesuatu hal. Gitu. Jadi ada yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah sosok yang dia diberi kuasa dunia akhirat misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang terus menjadi pertikaian karena tidak sepakat dulu gitu, sehingga ini yang dimaksudkan Tuhan itu adalah ini, padahal beda itu. Jadi kalau menurut saya ya, seperti tadi yang dimaksudkan Tuhan apa dulu kan gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi yang penting adalah sepakat dulu gitu. Baru orang berbicara, jangan ujuk-ujuk terus mau menghina, melecehkan, kemudian menista orang yang menyebut dengan Tuhan, padahal dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Apa sih sebetulnya yang dimaksud Tuhan oleh orang itu? Nah, itu mungkin pengertian dari kejawen sendiri. Hendak secara umum, makanya saya tanyakan secara kejawen apa sebetulnya kita yang dimaksudkan dengan Tuhan itu. Apakah ada namanya? Ya, sedangkan kalau di kejawen kita tidak pernah menyebut dengan Tuhan atau apa gitu, enggak. Itu lebih ke tapi bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang menguasai. Oh iya, ya toh, bahwa orang Jawa itu sejak dulu sampai sekarang masih ada ya kelompok-kelompok yang menafikan untuk menyebut nama dia. Gitu. Nggak ada spesifikasi tertentu. Enggak. Sebab begini, misalnya saya analogikan begini. Misalnya ada orang yang waktu masih kecil namanya katakanlah misalnya Slamet. Ya. Kemudian setelah berkeluarga biasanya diberi nama tua. Ya, misalnya Reso Soekarto, ya toh? Kayak saya ini setelah saya nikah saya diberi nama orang tua, nama tua saya itu adalah Mulyo Utomo. Tapi zaman sekarang kan nggak saya pakai karena ini menyangkut KTP dan menyangkut SK secara administrasi negara dan sebagainya. Nah, tapi di kampung masih ada. Nah, kembali, misalnya orang nanya, "Leh mau kemana?" Oh, mau ke tempatnya Mbah Reso. Reso siapa? Gitu. Nah, harusnya jawabnya ke Mbah Reso Soekarto. Misalnya Mbah Reso Soekarto Terasan atau Mbah Reso Soekarto Ngabean dan sebagainya. Tapi yang ditanya ini langsung mengatakan ke Mbah Reso Slamet. Pasti anak ini dimarahin. Karena dianggap pelancong, dianggap tidak sopan, tidak mempunyai tata krama. Gitu. Dan itu pantang gitu, apalagi raja. Walaupun raja itu orang tahu namanya ini adalah ini gitu, kemudian datang kemudian sampean dalam Sinuwun Sultan nyebut nama kecilnya, bisa abdi dalamnya langsung nus keris gitu. Itu bahaya. Artinya bahwa tidak elok dan memang tidak pantas itu. Sehingga orang Jawa itu zaman dulu itu sampai sekarang pun juga bebas menyebut, ya boleh menyebut sing gawe urip, ya ta, sing Murbeng Dumadi, Gusti, Pangeran, monggo saja. Tetapi apa yang diucapkan ini di sininya itu menyatakan bahwa dialah penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Dialah yang maha segala, yang maha. Itu jadi enggak terlalu spesifik. Ya, dan itu tidak ada kesepakatan. Oh, disebut ini enggak ada. Enggak kaku lah ya. Ya, enggak ada. Sebab kalau sudah disebut nama, itu misalnya namanya siapa? Anton. Ya, oh jelas, oh Anton itu laki-laki. Yeah. Tingginya sekian, sekian ini dan sebagainya. Enggak ada itu, enggak bisa. Tetapi diyakini ada. Dan dia adalah Esa. Dan balik lagi, kalau manusia Jawa itu memperoleh ajaran kejawen itu dari mana? Dan mungkin ada sosok seperti nabi atau apa? Nah,
itulah kemahaannya Gusti Kang Akarya Jagat itu sangat luar biasa. Bagaimana kecintaan Gusti itu kepada umat manusia. Bagaimana cara menegur, menyapa kepada umatnya. Bagaimana mengajarkan kepada umatnya. Ya. Sehingga Gusti Allah itu memilih seseorang yang mendapat karunia-Nya, sehingga dia diberi suatu anugerah. anugerah, dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Itu. Dan sejak zaman dulu itu tidak ada orang yang kemudian mengklaim. Satu contoh, kalau sampean misalnya menemukan buku yang namanya Sangkan Paraning Dumadi, ya, nggak ada yang namanya pengarang penulisnya itu nama itu nggak ada. No name lah ya. Ya, dia disebutkan tanpa arang, no name, gitu. Tetapi di dalam kata pengantarnya pun dia tidak pernah mengakui bahwa itu adalah karangan dia. Dia hanya sekedar menyampaikan. Nah, permasalahannya adalah yang disampaikan itu seperti apa, gitu. Dan pada dasarnya mesti baiknya. Semuanya serba baik. Jadi nggak perlu suatu sosok, lebih ke apa yang disampaikan Sang Gusti. Oh ya, orang zaman dulu nggak ada. Nah, termasuk pun misalnya zaman dulu yang mungkin saya pernah sampaikan ya, guru aja lah. Tidak mudah orang itu disebut sebagai guru itu tidak mudah. Dan tidak sembarang orang mau disebut guru itu enggak. Karena zaman waktu itu tuh persyaratan untuk bisa menjadi guru yang pernah saya sampaikan itu tidak begitu mudah. Tapi pada dasarnya adalah satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa Kang Akarya Gesang itu sangat luar biasa. Bagaimana kecintaannya pada manusia, bagaimana cara menuntunnya, bagaimana cara membimbingnya, bagaimana cara mendidiknya. Tidak hanya melalui ujar-ujar atau apa yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan hidayah saja, tetapi dengan kehidupan alam semesta, kehidupan yang ada di kiri kanan kita. Itu Kang Akarya Gesang itu mengajarkan kepada kita. Satu contoh, seseorang tidak suka dengan kelakuan orang itu, nah itulah, katakanlah kalau kita analogikan sesama kita aja, misalnya sampean, gini, kenapa gini, oh tidak baik, tidak, oh ya udah, artinya kamu jangan melakukan yang seperti itu. Menurut kamu itu tidak baik, walaupun itu pun juga relatif. Tapi pada umumnya kalau orang mengatakan itu, katakanlah ada istilah jahat atau kurang baik, ya sudah. Itu kan Akarya Gesang ngajarin kepada kita. Itu kalau menurut saya. Ada punishment-nya lah. Ya. Apa yang dilakukan ya? Iya. Menarik sekali. Makanya kan orang itu kan istilahnya itu antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu ya harus sama gitu. Sebab gini, kalau filosofi orang dulu itu, hati-hati dengan pikiranmu, gitu. Karena pikiranmu itu bisa akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu itu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itu adalah jati dirimu yang akan menentukan mati hidupmu atau masa depanmu. Bagaimana orang menilai kamu itu ya dari situ. Semua balik lagi ke dalam diri pribadi. Oh iya. Makanya orang-orang dulu yang juga sebagian sekarang masih ini tuh misalnya ada ajaran-ajaran dan itu baik. Dan itu bukan istilahnya dari orang apa yang kemudian nabi atau apa gitu. Tapi pada dasarnya baik. Misalnya begini, yang namanya marah itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah memelihara marah. Kecewa itu wajar. Yang tidak wajar adalah memelihara kecewa. Sakit hati itu wajar. Yang tidak wajar itu memelihara sakit hati. Pendendam atau apa? Iya. Kalau dipelihara, apa jadinya dunia ini? Tidak rukun.
Dan kalau itu kembali kepada yang bersangkutan, lu kan bisa malah jadi stroke kok. Penyakit. Iya, malah menyiksa diri. Iya. Nah, itu filosofi yang diajarkan orang-orang dulu. Itu. Saya juga nggak tahu itu dari mana, tapi saya menyatakan itu baik adanya. Dan itu saya pakai. Selama itu baik ya? Oh, selama itu baik. Dan itu juga orang lain juga merasakan. Itu. Nah, bahwa orang yang seperti itu kemudian dikesankan kayak orang bodoh, ngalah, digituin kok diamin, ya enggak apa-apa. Itu kan urusan pribadi masing-masing dengan Karyo Gesang, kan gitu. Makanya ada filosofi semakin merunduk. Ya, ya, termasuk pohon itu semakin tinggi ya harus mampu menangkap angin. Itu, kalau nggak mampu menangkap angin ya roboh lah. Itu. Nah, setelah penyampaiannya itu, sosok itu, berarti ada kitab sucinya nggak di Kejawen itu? Ya istilahnya bukan kitab suci, bahwa yang namanya kitab-kitab wedo-wedo itu ya banyak, gitu. Tapi itu sifatnya hanya semacam ajaran. Wedotomo misalnya itu ajaran utomo, ajaran mulia, itu. Yang menurut banyak orang itu baik adanya, itu. Bagaimana seseorang itu harus berbakti, ya toh. Kemudian diartikan, ya kalau kamu berbakti sama sing Karyo Gesang buktinya apa? Iya, nah aku juga berbakti pada orang tua, misalnya, gitu. Aku juga berbakti pada guruku, pada pemimpinku. Aku juga hormat pada orang tuaku, aku hormat kepada sesamaku. Loh, itu kan dulu kan diartikan begitu. Coba dinalar aja. Itu kan baik adanya, gitu. Lah untuk apa? Apa karena berbeda? Terus kemudian jadi tidak ini? Nggak ada. Ajaran Jawa itu nggak ada, yang seperti itu nggak ada. Karena Karyo Gesang itu nyepake opo wae itu. Sekarang misalnya mangga sajalah. Ini sama-sama mangga, tapi ini mana lagi? Ya toh? Indramayu. Nah, misalnya gitu. Banyak hal, kelapa, ada kelapa hijau, ada kelapa ini. Itu sesuatu hal yang sebetulnya kasat mata orang bisa, cuman kadang orang ya tidak bisa mendalami hal yang seperti itu. Hanya melihat yang buruk mungkin. Ya, kecenderungannya orang ya kepada ego, ya toh. Karena seperti dulu pernah saya katakan, orang ego itu dia tidak memposisikan diri sebagai kawula Gusti, tetapi sebagai aku, sebagai ego. Karpu dewe, menangi dewe, beneri dewe, untungi dewe, ya sudah. Kan nggak diajarkan seperti itu. Itu. Berarti kitabnya pun tidak baku ya? Tidak baku. Kitab di alam semesta ini. Tidak baku. Sekarang misal Sangkanen Parang Dumadi itu hanya satu bagian dari banyak wedo-wedo. Bahwa ada satu kelompok yang kemudian menggunakan ini, ya monggo, nggak masalah. Tergantung yakinnya mereka. Betul. Pengikutnya pun juga karena sama yakin. Tetapi apakah dengan yang lain mereka akan benturan? Ya enggak lah. Apa? Sakarepmu. Ya. Sebab orang yang seperti itu akhirnya menyadari, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi Karyo Gesang itu adalah segalanya. Iya, mau apa? Nggak ada orang hebat itu, nggak ada. Nggak ada. Semua dia mau menemukan pesawat, mau menemukan itu, dia bukan hebat. Yang hebat itu Karyo Gesang. Karyo Gesang milih orang itu untuk menunjukkan kemuliaan, untuk menunjukkan kemahasegalanya Karyo Gesang melalui manusia. Tapi karena ego manusia, siapa dulu? Nah itu yang jadi masalah. Yang masalahnya di situ egonya. Iya, gitu. Makanya ya jagat ya harus jadi. Berarti balik lagi untuk penguasaan diri pribadi masing-masing. Oh ya, semuanya sebetulnya larinya pada diri masing-masing. Kita adalah bagian dari masyarakat.
Bagaimana masyarakat itu bisa hidup damai, tentram, sejahtera, itu dari diri kita. Dari diri kita kemudian kita kembangkan di keluarga kita, kemudian di masyarakat. Bayangkan kalau masyarakat semuanya begitu, negara ini aman, tentram, damai, sentosa, nggak ada kok istilahnya ribut-ribut atau cikut-cikutan gitu, nggak ada gitu. semuanya damai, tentram, saling membantu. Iya, itu yang penting itu, saling membantu. Orang selalu tiap hari, tiap detik selalu mohon pada Kang Akarya Gesang minta bantuan. Dibantu tapi nggak mau bantu orang. Setiap saat minta maaf pada Kang Akarya Gesang, tapi ada orang lain nggak pernah mau memaafkan. Terus gimana? Nggak nalar, ini nggak bisa diterima gitu. Itu sekarang juga sudah mulai sudah mulai mengikis. Ya sudah mulai mengikis karena ya kata istilahnya itu zaman globalisasi ya. Kalau saya berbicara globalisasi kan memang panjang ya. Tapi pada intinya itu globalisasi itu kan, kalau saya istilahnya jebakan globalisasi itu kan hanya dibikin beberapa gelintir orang yang dia ingin menguasai dunia ini secara materi. Yang lainnya itu apa? Yang penting kamu hidup, yang penting bernapas dan makan. Dan itu diikuti. Semuanya orang ya maunya instan lah. Sehingga apapun dilakukan dia menutup hati, ini legal atau tidak, ini baik atau tidak, masa butuh lu gua. Nah, ini yang udah kacau ya. Kacau, apalagi kalau itu dikaitkan dengan masyarakat kita yang kita sudah sepakat mempunyai cita-cita menjadi masyarakat Pancasila gitu. Ya sudah berat. Iya, ajaran kejawen pun mulai mengikis juga ya gitu. Iya, seperti yang dulu saya katakan itu bahwa wong kuwi ora njawani. Dalam artian jangan diartikan bahwa itu orang Jawa dalam artian etnis ya. Sebab siapapun yang dia itu ngerti toto dan dia menjalani prinsip hidup. Karena apa sih? Kowe karo sing Akarya Gesang kok didhawuhi urip, disuruh hidup itu ngapain? Ya suruh menghidupi. Gitu loh. Urip ya kok nguripi siapa? Ya sepodo-podo. Artinya sepodo-podo itu apa? Yang diciptakan Kang Akarya Gesang. Gitu loh. Lah itu ciptaannya kok. Gitu. Bahwa ada pemahaman ini diciptakan untuk begini, ini untuk begini. Oh iya. Akhirnya orang menemukan, oh ini tuh bisa untuk katakanlah mencegah penyakit ini atau menyembuhkan penyakit ini. Ini bukan juga jadi masalah. Secara akademis tidak ditolerir karena tidak ada formulanya dan sebagainya. Tapi kenyataannya kayak contoh lah sekarang yang sedang viral itu apa itu ibu daya atau apa itu. Dia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan khususnya tulang dan sebagainya. Mau apa? Gitu. Sedangkan di lain pihak orang mencaci maki, mencemooh tentang dukun. Dia nggak tahu dukun itu apa, tanya dulu. Dukun itu apa kan gitu loh. Jadi artinya sebetulnya kesimpang siuran dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini karena orang sok pinter. Dia nggak mau nanya dulu. Nggak mau suwon dulu. Nah, dia harusnya nanya dulu. Itu bukan asal ini begini, wah sampai akhirnya ngawur lah gitu. Itu nggak betul. Jadi kalau apa ya istilahnya itu kalau orang itu menjadi warga negara Indonesia itu kalau menurut saya itu sudah tekan kontrak mati. Artinya kontrak mati itu adalah untuk NKRI. Orang hanya taunya NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang teriak-teriak NKRI harga mati. Apa maksudnya? Kalau NKRI harga mati, ya dia itu ya harus memahami bahwa NKRI itu terdiri dari sekian suku. Ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Aceh, ada orang Bali, ada orang Papua dan sebagainya. Tidak mau. Artinya gimana? Kok mereka terus membedakan, menganggap ini musuh? Ya toh? Di NKRI itu agama tidak hanya satu. Ya toh? Belum yang tadi sampean sebutkan aliran kepercayaan. Karena di KTP tidak ada, hanya
agama yang diakui, mereka ya sudahlah KTP ini gitu. Tapi pada dasarnya kan banyak. Kalau dia sudah tekan kontrak mati menjadi warga negara Indonesia, dia harus mengakui. Dia mau minoritas, dia mau itu harus diakui. Saling menjaga mungkin. Nah, termasuk budaya. Gitu. Budaya jangan terus saling menghancurkan. Wayang dicaci maki, batik dicaci maki, banyaklah. Gitu. Loh, kalau dia nggak mau jadi warga negara Indonesia ya sudah, nggak usah tekan kontrak. Gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami. Gitu. Jangan asal jadi WNI tapi terus seenaknya sendiri. Nah, seperti tadi adanya kesepakatan, ya kalau kesepakatan Singgauri udah ini begini. Sama. Kita ini sebelum merdeka tahun 28 itu sudah sepakat. Ya toh, 28 Oktober ya toh, dengan Sumpah Pemuda. Itu sudah sepakat. Salah satunya bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa, bukan Batak, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Arab. Ya toh, jangan dirubah-rubah. Itu loh. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan dengan bendera masing-masing ya? Bukan dengan bendera masing-masing. Itu bahasa persatuan. Nah sekarang bahasa persatuan aja banyak dirubah kok. Kalimat-kalimat dirubah kok. Pemaknaan juga dirubah. Lah iya gitu. Dia apakah ngerti maksudnya? Kan saya yakin dia juga nggak ngerti, hanya ikut-ikutan saja. Tapi artinya gitu loh. Ini sudah sama saja protes dengan sing gawe urip. Kalau saya dicepake sama yang gak urip itu dadi wong Jawa, ya saya harus ngerti bahwa Jawa itu seperti ini. Wong Jawanya itu bukan suku ya? Bukan, ya lebih, katakanlah misalnya suku ya toh. Saya dicepakkan menjadi orang yang bersuku Jawa, gitu ya. Artinya apa? Ya saya harus memahami suku Jawa itu seperti apa. Bukan tak rubah jadi suku lain. Nah, karena menurut saya ada kesan bahwa orang tersebut itu protes sama Kang Akaryo Gesang itu. Lebih nggak punya jati diri mungkin. Kenapa saya menjadi orang Jawa? Gitu. Terus akhirnya dia berpakaian bukan orang Jawa. Loh, sadar nggak? Kalau dia itu sebetulnya protes. Loh Gusti, diprotes. Dia tidak tahu kenapa. Gitu. Jadi kalau kamu dicetak menjadi orang Amerika itu ya seperti itu. Jepang itu ya seperti itu. Arab itu ya seperti itu. Yaman itu ya seperti itu. Tapi kalau kamu sudah kontrak mati menjadi warga negara Indonesia, ya kamu pahami. Jadi nggak punya jati diri sendiri gitu. Iya, jati diri bangsa atau apa iya, gitu. bahwa dia tidak bisa meninggalkan budaya lama. Oh ya, bisa. Tetapi dia harus hormati di mana dia berada sekarang ini. Itu nggak bisa. Itu. Dan saya yakin itu istilahnya nguyai segoro lah, menggarami samudera lah. Itu nggak usah bermimpi lah. Dan itu sama saja menantang sama Kang Akaryo Gesang kok. Dia tidak tahu kenapa dia harus diberi hidup sebagai gitu. Gusti Kang Akaryo Gesang itu menciptakan manusia itu, oh iki bangsa iki, oh iki suku iki, mesti ada maunya, mesti ada maksudnya. Jangan pernah berpikir bahwa alam dunia ini mau dijadikan satu bangsa suku ada. Itu sama saja ngelawan karo Kang Akaryo Gesang itu. Enggak, ini hanya sekedar ya, kalau saya istilah boleh mengingatkan atau kita sharing aja. Iya. Mohon penalaran itu juga baik-baik lah. Nah, kamu jadi orang Jawa ya jadilah orang Jawa yang baik. Kamu jadi orang Sunda ya jadilah orang Sunda yang baik. Ingat, kamu harus menghormati leluhurmu. Bagaimana Jawa itu dibikin seperti itu, bagaimana yang namanya Sunda dibikin seperti itu, bagaimana Minang dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Oke. Baik, Ki. Oke, Ki. Terima kasih atas pengetahuannya. Nanti saya kemari lagi ya untuk apa kita sharing lagi tentang pengetahuan yang lain. Saya juga berbahagia karena anak-anak muda khususnya itu maulah. Saya tidak berkhayal berharap banyak bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya dan semuanya itu harus tertunda. Tapi paling tidak
saya boleh sama Kang Akaryo Gesang itu untuk mengingatkan yang menurut saya kurang pas. Gitu loh. Karena apa? Gusti itu sayang dengan saya juga harus sayang dengan sesama. Menurut saya ini kurang baik untuk kehidupan di alam yang lain. Ya saya lemparkan, monggo. Kalau ekstrimnya saya juga tidak butuh sampean percaya dengan apa yang saya omongkan. Tapi paling tidak ada pengetahuan yang bisa saya. Betul. Tinggal dilimbang-limbang aja. Oke. Matur suwun. Sama-sama, monggo. Rahayu. Oh, yang ini. Agama kejawen. Yang dianggap Tuhan itu siapa? Terus? Masa Tuhan gak punya nama? Terus? Manusia Jawa itu memperoleh ajaran itu melalui siapa? Ada semacam nabi? Kalau tidak, lalu bagaimana? Kitab sucinya apa? Jawen itu ya.